Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Sultanto. Saya guru di SMK Ma'arif Kota Mukit, yaitu guru di jurusan Teknik Otomotif. Sebelumnya selamat kepada kalian semua yang telah dinyatakan sebagai siswa-siswi SMK Ma'arif Kota Mukit, khususnya di jurusan Teknik Otomotif, baik itu teknik kendaraan ringan maupun teknik sepeda motor. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi sebagai lanjutan dari materi-materi MPLS sebelumnya. Jadi selama 3 hari, kurang lebih 3 hari, kalian dari hari Senin hingga Rabu, kalian telah mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Ma'arif Kota Mukit. Nah, untuk 2 hari belakang ini, yaitu hari Kamis dan hari Jumat, kalian akan mengikuti MPLS khusus di jurusan. Nah, untuk materi kali ini, itu materi yang cukup menarik. Jadi, saya harap setelah kalian mengikuti pemaparan materi ini, kalian sudah memiliki bayangan. Bayangan apa? Bayangan ketika kalian lulus di SMK Ma'arif Kota Mukit ini, mau bekerja, mau melanjutkan kuliah, ataupun mau berwirausaha. Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa siswa-siswi SMK Ma'arif Kota Mukit ini sudah harus memiliki pandangan dan cita-cita. Jadi, kita pupuk dari awal, dari kelas 1 ini, kalian harus memiliki cita-cita sebagai motivasi kalian ketika kalian nanti melakukan proses pendidikan di sekolah, seperti itu. Ya, gambar pertama, ini kita lihat ada seorang mekanik. Pada gambar pertama ini, seorang mekanik yang sedang melakukan proses perbaikan mobil. Jadi di sini kalian eh, mampu bekerja setelah lulus dari sekolah. Harapannya seperti itu. Yang kedua, ini ada mahasiswa yang telah menamatkan studinya di perguruan tinggi. Di sini saya tuliskan ini pilihan kalian nomor 2 ketika kalian lulus dari sekolah. Adapun ini, nah ini gambar Pak Nadiem ya, Menteri Pendidikan kita yang sebelum menjadi menteri, beliau menjadi seorang pengusaha sukses dari kalau tidak salah 2014 hingga sekarang ini memegang perusahaan Gojek. Ini pilihan kalian ketiga, yaitu kalian selain bisa bekerja, melanjutkan studi, dan juga kalian dituntut juga memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Khusus materi kali ini karena kemarin materi bekerja sudah disampaikan oleh Pak Surya, jadi untuk kali ini akan kita bahas lebih mendalam tentang kiat-kiat bagaimana sih bila saya, bila kalian memiliki keinginan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Mungkin bayangannya sama seperti saya waktu saya lulus SMK. Jadi bayangan saya itu kuliah yang pertama biayanya mahal, yang kedua kuliah itu nanti banyak tugas, kita nggak bisa hidup nyantai, terus nggak bisa bermain dengan teman-teman, hidup ini diisi dengan penuh banyak tugas. Itu pandangan saya dulu. Yang ketiga mungkin kita nanti akan membandingkan dengan teman kita. Teman kita sudah bekerja, punya penghasilan, nah kita masih berkutat dengan dunia pendidikan, dengan buku-buku. Nah itu. Yang keempat, sebagai faktor penghambat ini ada alasan-alasan lain seperti mungkin jauh dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini pikiran-pikiran yang sebenarnya akan menghambat kalian bila kalian memang memiliki cita-cita ingin melanjutkan di perguruan tinggi. Bila kalian sudah mantap ingin melanjutkan, nah maka pikiran-pikiran ini harus kita buang, buang jauh-jauh. Diganti apa? Nah, ubah pikiran negatif menjadi semangat positif seperti itu. Ya, Tuhan kita sudah berfirman ya, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan menemukan jalan. Jadi kalau memang kalian kekeh
pingin kuliah, walaupun kondisinya mungkin kalian dari keluarga yang pas-pasan, terus tidak kondisi ekonomi kurang mendukung, nah itu jangan menjadi sebuah hambatan karena sama seperti saya pun melanjutkan kuliah ini eh, background saya juga dari keluarga yang tidak mampu, tapi saya mampu melanjutkan kuliah. Jadi yang pertama ini di sini harus kalian mau dulu dan bersungguh-sungguh. Setelah itu maka kalian akan menemukan jalannya. Jadi gimana caranya nanti kalian pasti akan menemukan jalannya. Syaratnya apa? Syaratnya kalian harus bersungguh-sungguh. Nah ini syarat nomor satu. Syarat Ya ini syarat nomor satu. Kalian harus bersungguh-sungguh terlebih dahulu. Yang penting memang kalian punya niat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini jadi realitanya ketika kita masuk di perguruan tinggi, ini yang pertama, kalau kita bicara tentang biaya, sebenarnya biaya masuk perguruan tinggi ini akan lebih murah daripada kalian membiayai di SMK Maarif Kota Mungkit. Realitanya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir tentang biaya. Nanti ketika kuliah itu ada pembiayaan yang sekitar 500.000 per semester. Jadi kalau kalian hitung setiap 6 bulan kalian hanya diharuskan membayar 500.000. Mungkin bisa disebut biaya SPP-nya itu cuma 500.000 per semester. Per bulannya itu kurang lebih ya 100.000. Kalian di sini masuk di sini per bulannya berapa? 100.000 lebih. Nah, jadi lebih murah biaya kuliah. Cuman di sini ada syaratnya. Jadi nggak semua mahasiswa biayanya semurah itu. Yang kedua nanti ada beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi ini kalau kalian tahu sangat sangat menguntungkan. Jadi diperuntukkan bagi satu keluarga yang kurang mampu. Jadi beasiswa bidik misi ini untuk keluarga yang kurang mampu. Terus yang kedua, ini untuk siswa yang berprestasi. Jadi syarat masuk bidik misi itu ada dua. Ada dua. Yang pertama nanti kalian dicek harus benar-benar berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yang kedua, kalian harus memiliki prestasi di sekolah. Makanya ini akan saya sampaikan di awal. Jadi mumpung kalian masih awal-awal kelas 10, silahkan bagi yang memang benar-benar berminat untuk kuliah, dimanfaatkan beasiswa ini. Caranya apa? Kalian harus mengikuti pendidikan di SMK ini sebaik mungkin. Nilai-nilai rapot harus bagus, tugas-tugas dikerjakan. Nah, imbasnya apa? Nanti ketika kalian lulus, nilai rapot kalian, nilai ijazah kalian akan baik. Itu sebagai syarat kalian bisa mendaftar di beasiswa bidik misi. Nah, terus keuntungan beasiswa bidik misi ini apa sih, Pak? Keuntungannya kalian bisa kuliah tanpa membayar. Itu. Jadi kurang lebih kalau kalian berminat untuk kuliah di S1, nanti kalian kurang lebih 8 semester atau 4 tahun itu kalian tidak membayar sepeser pun untuk biaya pendidikan. Itu beasiswa bidik misi. Keuntungan kedua nanti kalian akan mendapatkan biaya pendidikan sekitar 600.000 per bulan. Per bulan. Jadi kalian kuliahnya tidak bayar, malah oleh pemerintah dikasih uang 600.000 setiap bulan. Nah itu, bagi kalian yang pingin kuliah tapi tidak memiliki biaya, silahkan manfaatkan beasiswa ini. Nah ini pun yang saya ambil dulu waktu saya kuliah ya. Saya mendapatkan beasiswa ini, beasiswa bidik misi. Ya benar, saya setiap bulan tidak pernah membayar SPP, namun malah dikirimi oleh pemerintah di rekening itu sekitar 600.000 per bulan, lumayan. Nah, yang selanjutnya, jadi nggak hanya beasiswa bidik misi ini, ada juga beasiswa yang diterbitkan oleh kampus kalian masing-masing.
Misal kalian berniat ingin kuliah di UGM atau di UNY Jogja. Nah, itu nanti ketika kalian masuk, itu di kampus masing-masing akan membuka lowongan beasiswa yang dapat kalian daftarkan. Yang selanjutnya ada juga beasiswa swasta. Ini kalau nggak salah nanti beasiswa ini diberikan oleh perusahaan-perusahaan. Misal perusahaan air minum, perusahaan air minum, biasanya perusahaan air minum ataupun perusahaan bonafit lainnya seperti Astra dan lain sebagainya. Nah, ini tidak jarang perusahaan-perusahaan ini bekerja sama dengan kampus dan akan mencari mahasiswa yang memang berpotensi dan kurang mampu untuk diberikan beasiswa. Nah, ini kita bahas baru dari segi biaya. Sebenarnya biaya untuk kuliah itu tidak mahal. Yang kedua, Pak, kuliah itu nanti banyak tugas, terus kita tidak bisa bermain, kita tidak bisa eh, melakukan kegiatan hobi misalnya sepak bola, traveling dan lain sebagainya. Ah, itu salah besar. Jadi ketika kalian di kampus, justru saya malah menikmati kehidupan ketika saya di kampus. Nanti di kampus itu ada banyak kegiatan yang dapat kalian lakukan. Jadi kalau kalian yang punya hobi silahkan di kampus itu banyak kegiatan. Kalau yang kalian senang sepak bola banyak kegiatan sepak bola atau yang pecinta alam ikuti organisasi pecinta alam. Nah itu kegiatan-kegiatan itu yang dapat kalian lakukan. Jadi nggak melulu kalian harus mengerjakan tugas. Kalau misalnya masalah banyak tugas, ya ini berprofesi apapun kalian akan ada masalah dan tugas. Jadi mau kuliah, mau kalian bekerja, mau kalian berwirausaha, nanti kalian tetap akan mendapatkan sebuah masalah sama. Intinya nikmati setiap tugas yang diberikan. Jadi nggak usah kalau kalian kuliah nggak usah ngeluh. Kalau kalian sekolah pun kalau dapat tugas nggak usah ngeluh, nikmati saja karena itu termasuk proses bagaimana kalian bisa meningkat kemampuannya. Eh, kita hapus dulu biar nggak terlalu banyak tulisan. Oke, next. Ini keuntungan lainnya bila kita melanjutkan kuliah. Kuliah itu enggak bila kalian berpikir, Pak, teman saya sudah bekerja, punya penghasilan, punya kendaraan bagus. Nah, saya kuliah nggak dapat penghasilan. Sebenarnya bisa banget kalau kalian eh, bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena waktu kalian untuk kuliah pun nggak seperti waktu kalian di sekolah SD, SMP maupun SMK ya. Jadi nanti kalian kuliah itu nggak full dari Senin sampai hari Jumat, misalnya dari pagi sampai sore itu nggak. Kalian mungkin nanti bisa saja kuliah hari Senin sampai Rabu, terus Kamis Jumatnya free, ataupun sebaliknya kalian kuliahnya Kamis Jumat, Senin sampai Rabu free. Nah itu bisa. Jadi teman saya pun banyak yang nyambi ya, istilahnya nyambi kerja baik itu nanti di restoran sebagai pengusaha pun ada. Jadi malah teman saya itu malah sukses sebagai pengusaha dibanding eh, fokusnya ke usaha daripada kuliahnya. Cuman bisa jalan dua-duanya seperti itu. Nggak usah takut kalian tidak dapat mendapatkan penghasilan. Justru di kampus ini banyak sekali potensi-potensi yang dapat kalian manfaatkan. Misal kalian ingin berjualan apa seperti itu. Karena kondisi di kampus kan posisinya ramai. Terus di kampus pun mayoritas penjual-penjual yang ada di sana mungkin kalau kalian pernah jalan-jalan di UNY ya, UNY maupun UNES itu di daerah kampus banyak sekali penjual, baik itu penjual makanan, penjual pakaian. Nah, itu mayoritas justru malah yang berwirausaha itu mahasiswanya. Itu. Jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui, kalian dapat melanjutkan studi, kalian pun dapat mendapatkan penghasilan dengan cara bekerja. Masih banyak hal lain yang kalian bisa dapatkan dengan berkuliah seperti itu. Jadi jangan
takut. Nah ini, lantas apa sih Pak keuntungan untuk kuliah? Yang pertama, tentu akan menambah wawasan keilmuan. Ya kalian dari SD, SMP, SMK, kuliah. Pasti akan ada kenaikan tingkat keilmuan. Itu. Kalau kalian stuck di SMK ya ilmu kalian cuman sampai sini. Itu. Yang kedua, tentu karir akan lebih menjanjikan daripada lulusan yang SMK. Bila kalian nanti kalau di bengkel kalian lulusan SMK ini akan menjadi mekanik. Kalau lulusan kuliah nanti akan menjadi atasannya mekanik. Lulusan SMK nanti kalian yang diatur. Nah, lulusan kuliah nanti kalian yang mengatur seperti itu. Sudah jadi hal umum ya. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka akan semakin tinggi kedudukannya di posisi perusahaan. Yang ketiga kalian ini juga penting kalian akan mampu melakukan yang namanya manajemen waktu. Jadi kalian kalau kuliah ini mampu melakukan manajemen waktu ketika kalian eh, waktunya untuk mengerjakan tugas, waktunya beribadah, waktunya bermain dengan teman. Nah, ini kalian akan terbentuk karakter kalian bagaimana cara mengatur waktu yang tepat agar semuanya dapat berjalan. Yang keempat ini seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kuliah ini nggak melulu kalian belajar terus menerus di dalam kelas, nggak. Justru sebaliknya, kegiatan di luar kampus ini banyak sekali. Kalau di mungkin kalau di sekolah namanya ekstrakurikuler. Nah, itu di kampus pun banyak. Kalian yang hobi futsal ada wadahnya untuk kalian bermain futsal, berlatih futsal. Yang hobi badminton juga ada wadahnya kalian yang bisa berlatih, bisa bermain seperti itu. Pencinta alam, terus yang senang olahraga-olahraga, yang senang berkegiatan seperti karate-karate, seperti itu. Banyak sekali. Next. Ya, justru ini yang nomor 5 ini akan umum ya. Jadi ketika kalian berkuliah ini nanti kalian akan memiliki banyak channel, banyak menambah pertemanan. Misal kalian dari SD, SMP, SMA ini SMK lingkupnya ini hanya di Magelang. Nah, kalau kalian eh, mengikuti perkuliahan atau kalian tertarik untuk kuliah nanti lingkup teman kalian itu dari bermacam-macam kabupaten kota bahkan provinsi seperti itu. Misal kalian nanti kuliah di Jogja, ya teman kalian nggak hanya lingkup Magelang saja. Nanti di Jogja itu nanti kalian bisa bertemu dengan orang Sumatera, orang Papua, orang Kalimantan, tidak hanya dari Kabupaten Magelang, bisa dari kabupaten lain seperti Purworejo, Kebumen, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan berkumpul di sini jadi satu, tentu akan menambah channel pertemanan. Itu. Jadi teman kalian nggak hanya melulu di Magelang saja, cuman bisa antar kota kabupaten dan antar provinsi. Terus yang selanjutnya, keuntungan selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kemandirian dan kedewasaan. Itu ya. Saya hapus dulu. Nah, ini. Meningkatkan kemandirian dan kedewasaan. Ketika kalian nanti berkuliah, barang tentu kalian akan jauh dari orang tua. Terus eh, kalian apa-apa harus sendiri masak. Biasanya kalau kalian makan itu sudah disediakan orang tua, nanti kalian harus manajemen sendiri. Saya sudah uang saya tinggal segini, berarti saya harus masak sendiri. Terus kalau kalian di rumah mungkin masih ada pakaian yang dicucikan orang tua. Nah, nanti ketika kalian di kampus ngekos itu nggak bisa lagi. Jadi nek ngeliwat harus ngeliwat sendiri, nyuci harus nyuci sendiri. Terus uang habis silahkan gimana caranya kalian bertahan seperti itu. Nah, ini yang akan justru yang akan menempa kalian ke tingkat kemandirian dan kedewasaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, membanggakan keluarga. Tentu kalau kalian sudah lulus di S1, keluarga itu akan bangga. Oh, anak saya sudah lulus S1, anak saya sarjana seperti itu. Next.
Nah, ini tunggu apa lagi? Kalian mumpung masih kelas 1, silahkan belajar sungguh-sungguh. Yang ingin kuliah, silahkan persiapkan mulai dari sekarang. Syaratnya apa saja, terus kalau saya ingin mendaftar beasiswa, syaratnya seperti apa, nilai rapot seperti apa. Nah, itu yang dipersiapkan mumpung kalian masih kelas 1. Masih ada kesempatan untuk belajar lebih giat, untuk membuat rapot itu nilainya bagus-bagus. Sehingga kalian berpotensi untuk diterima di perguruan tinggi dengan biaya beasiswa seperti itu. Itu bagi yang minat untuk berkuliah. Sama saja bagi yang minat bekerja, perusahaan pun akan merekrut karyawan-karyawannya yang terbaik. Maka tetap sama saja intinya kalian harus mumpung dari kelas 1 belajar sungguh-sungguh memperbaiki nilai rapot. Nilai rapot itu harus bagus semua, nilai ijazah itu harus bagus semua. Jadi yang mau kuliah nanti bisa lancar, yang mau bekerja bisa lancar. Nah, ini terakhir. Terakhir ini saya tuliskan bagi yang kalian yang ingin minat kuliah ataupun masih ragu dan bingung, silakan hubungi wali kelas dan guru BK. Jadi nanti ketika kalian masuk sekolah ini, tempat curhat kalian itu wali kelas dan guru BK. Kalian punya masalah apa, kalian punya ingin apa, silakan bisa berkomunikasi dengan wali kelas dan guru BK biar ditemukan jalan keluarnya seperti itu. Oke, saya cukupkan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada yang ditanyakan, nanti kita ketemu ketika pembelajaran seperti itu. Bisa mencari saya di ruang guru TKR. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.